Halo semuanya, kenalin aku Imelda Putri Astari dengan NIM 18222 1038. Di sini saya akan membahas tentang notasi variasional. Nah, yang pertama, apa itu notasi variasional? Dalam konteks matematika dan fisika, mengacu pada cara untuk menyatakan atau memanipulasi persamaan diferensial, fungsi atau fungsi gelombang dengan menggunakan simbol-simbol notasi yang khas. Notasi variasional sering digunakan dalam mekanika klasik, mekanika kuantum, dan teori medan di antara bidang matematika dan fisika lainnya. Secara khusus, dalam mekanika klasik, notasi variasional sangat penting dalam formulasi prinsip-prinsip variasi, seperti prinsip tindakan yang menyatakan bahwa jalur fisik yang diambil oleh sistem alami adalah jalur yang membuat tindakan atau integral energi kinetik minus potensial menjadi stasioner. Notasi ini juga memungkinkan kita untuk mengekspresikan tindakan sebagai integral atau Lagrangian yang kemudian dapat bervariasi untuk mendapatkan persamaan gerak Newton atau persamaan Euler-Lagrange. Dalam mekanika kuantum, notasi variasional sering digunakan dalam pengembangan metode aproksimasi yang berbeda, seperti metode variasional Hartree-Fock atau metode variasional Monte Carlo. Ini melibatkan pendekatan variasional untuk menemukan fungsi gelombang yang mendekati solusi dari persamaan Schrödinger itu sendiri. Nah, dengan demikian variabel nasional adalah alat yang penting dalam matematika dan fisika untuk merumuskan dan menyelesaikan berbagai jenis masalah fisik dan matematis dengan cara elegan dan seringkali lebih intuitif. Selanjutnya, mengapa notasi ini penting? Ada beberapa hal mengapa notasi ini sangat penting, yaitu yang pertama, ekspresi kompak dan elegan. Notasi variasional memungkinkan ekspresi matematis yang lebih kompak dan elegan untuk berbagai konsep fisika dan matematika. Misalnya, dalam mekanika klasik, prinsip tindakan dapat dirumuskan sebagai integral dari Lagrangian dan kemudian bervariasi untuk mendapatkan persamaan gerak. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam pengungkapan konsep fisik yang mendasarinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip fisika. Banyak sekali prinsip dasar fisika seperti prinsip tindakan dalam mekanika klasik atau pendekatan variasional dalam mekanika kuantum dapat dengan mudah diformulasikan dan dianalisis menggunakan notasi variasional. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk merumuskan dan memahami dasar-dasar teori fisika. Jadi lebih ke ada variabel yang kompleks kemudian disederhanakan melalui notasi ini, begitu ya. Selanjutnya ada pendekatan variasional. Metode variasional dalam fisika memanfaatkan notasi ini untuk mendekati solusi dari persamaan diferensial yang kompleks atau integral yang sulit. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat mendapatkan perkiraan yang baik untuk solusi masalah fisika tanpa harus menyelesaikan persamaannya secara langsung, yang seringkali sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Ya, mungkin dari teman-teman mahasiswa sangat-sangat kesulitan. Nah, pendekatan variasional ini bisa kita lakukan ya. Inilah mengapa notasi ini sangat penting. Selanjutnya ada keberlakuan luas. Notasi variasional tidak terbatas pada satu bidang fisika saja, tetapi dapat diterapkan di berbagai bidang seperti mekanika klasik, mekanika kuantum, elektrodinamika, mekanika fluida, dan lain-lainnya, yang membuatnya menjadi alat yang sangat berguna, fleksibel dalam belajar dan menganalisis sistem fisik yang berbeda. Selanjutnya, penemuan solusi optimal. Dalam beberapa kasus, notasi variasional memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang optimal atau mendekati solusi yang benar untuk masalah fisik yang kompleks. Misalnya, dalam mekanika kuantum, metode variasional sering digunakan untuk mendekati energi dasar sistem dengan memilih fungsi uji yang cocok.
Dengan demikian, notasi variasional tidak hanya menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk merumuskan dan menganalisis berbagai teori fisika, tetapi juga merupakan alat yang penting untuk memajukan pemahaman kita tentang alam semesta dan fenomena fisik di dalamnya. Terus, gimana sih sejarah dari pembuatan notasi ini? Nah, untuk sejarah dari pembuatan notasi ini, notasi variasional memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan fisika dan matematika. Jadi ada beberapa hal, yaitu yang pertama, Euler dan Lagrange. Kontribusi awal yang signifikan dalam pengembangan notasi variasional datang dari Leonhard Euler dan Joseph Louis Lagrange, ya, penemu persamaan Euler dan persamaan Lagrange, ya, pada abad ke-18. Euler mengembangkan prinsip tindakan action principle dalam mekanika dengan menggunakan notasi integral yang merupakan cikal bakal dari pendekatan variasional dalam fisika. Lagrange merupakan perluasan konsep ini dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange yang merupakan tindakan matematika dari pendekatan variasional dalam mencari solusi ekstrim untuk masalah variasi. Yang kedua, ada Hamilton dan Hamiltonian. Pada abad ke-19, William Rowan Hamilton memperluas konsep variasional dengan memperkenalkan Hamiltonian, yang merupakan fungsi energi total sistem dalam mekanika klasik. Konsep Hamiltonian juga membawa notasi variasional lebih jauh lagi untuk memperkenalkan persamaan Hamiltonian itu sendiri dan prinsip Hamilton dalam mekanika. Selanjutnya ada di mekanika kuantum. Pada awal abad ke-20, dengan perkembangan mekanika kuantum, notasi variasional menjadi lebih kritis dalam perkembangan aproksimatif untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger. Metode variasional Hartree-Fock dan metode variasional Monte Carlo adalah contoh penting dari penggunaan notasi variasional dalam mekanika kuantum untuk mendapatkan perkiraan energi sistem. Selanjutnya ada fisika teoritis dan matematika modern. Seiring dengan perkembangan fisika teoritis dan matematika modern pada abad ke-20, notasi variasional sering berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks seperti teori medan, relativitas umum, teori string, dan masih banyak lagi. Kemungkinan teori ini terus diperluas untuk memecahkan masalah yang semakin kompleks dalam fisika modern. Jadi secara keseluruhan, sejarah notasi variasional merupakan mencerminkan evolusi konsep matematika dan fisika dari teori dasar Euler dan Lagrange, sehingga aplikasi yang lebih maju dalam teori kuantum dan teori medan modern. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga penting dalam menyediakan kerangka kerja matematis yang kuat untuk merumuskan dan memecahkan berbagai masalah fisik. Nah, apakah teori dari notasi variasional ini masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya adalah ya, notasi variasional tetap sangat relevan di era modern pada saat ini, karena pertama, dia memiliki fondasi matematis yang kuat. Yang kedua, teori kuantum dan komputasi. Dalam mekanika kuantum, metode variasional terbukti sangat berguna untuk menghitung energi dasar dan sifat-sifat sistem kompleks. Jadi ini yang menjadi dasar untuk mengembangkan algoritma komputasi kuantum. Yang ketiga, yaitu teori medan dan fisika tingkat tinggi. Yang keempat, pemecah masalah pada numerik. Yang kelima, pendekatan multidisiplin. Jadi, dengan demikian, notasi variasional tetap menjadi alat yang penting dan relevan dalam ilmu pengetahuan modern untuk merumuskan dan menganalisis, memecahkan masalah kompleks yang melibatkan variasi dan optimasi dalam berbagai konteks matematis dan fisik. Nah, selanjutnya apa sih implementasi notasi ini dalam bidang fisika? Implementasi dari notasi variasional dalam fisika sangat luas dan meliputi berbagai bidang, termasuk mekanika klasik, mekanika kuantum, teori medan, aplikasi numerik. Jadi untuk mekanika klasik itu sendiri,
Dalam mekanika klasik, prinsip tindakan menyatakan bahwa jalur yang diambil oleh sistem alami adalah jalur yang membuat tindakan integral dan Lagrangian menjadi stasioner. Untuk mekanika kuantum, notasi variasional digunakan untuk mendekati solusi dari persamaan Schrödinger dengan memilih fungsi uji yang sesuai. Selanjutnya ada teori medan. Teori medan digunakan dalam merumuskan teori medan klasik. Untuk fisika statistik, metode variasional digunakan untuk merumuskan distribusi probabilitas terkondisi dan memecahkan masalah-masalah yang terkait seperti penurunan fungsi partisipasi dalam sistem yang kompleks. Selanjutnya ada optimasi permodelan. Metode variasional digunakan dalam optimasi numerik dan permodelan matematis untuk memecahkan masalah optimasi non-linear. Nah, jadi sekian video yang dapat saya paparkan. Hope you guys enjoy it and like the video. Bye bye, see you in my next video.